Shalom saudara-saudara. Shalom. Kita bersyukur pada Tuhan karena hari ini diberikan kesempatan untuk mengadakan ibadah rumah tangga. Untuk itu sebelumnya, mari kita bersama-sama bersaat teduh, kita berdoa. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 26. Mampirlah dengar doaku. Tuhan Yesus dan Roh Kudus, hampirilah anak-anak-Mu dari rumah tangga lepas rumah tangga. Terima kasih Tuhan, supaya Engkau yang mempersiapkan hati pikiran roh mereka untuk mengikuti ibadah rumah tangga. Dan biarlah ibadah rumah tangga malam hari ini terjadi dalam kuasa Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Haleluya, amin. Saudara-saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 49, bait yang pertama dan yang kedua. Firman Allah jayalah. Saudara, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami rindu firman-Mu. Taburi firman-Mu dalam lubuk hati kami yang dalam pikiran dan roh kami, dalam tubuh kami, supaya ya Tuhan kami selalu ada di hadirat-Mu, supaya Tuhan kami selalu percaya akan janji firman-Mu yang tidak akan pernah gagal. Firman-Mu yang heran dan berkuasa yang menjamin kehidupan kami. Semua kuasa-kuasa jahat yang mengganggu kami tengking, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Urapi hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Bersabdalah ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara, kita buka firman Tuhan dalam Yohanes pasal yang ke-6. Injil Yohanes pasal yang ke-6. Ayat 1 sampai dengan yang ke-15 cukup panjang saudara. Saya bacakan demikian. Yesus memberi makan 5.000 orang.
Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun mereka masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang banyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 orang laki-laki banyaknya." Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya. Shalom. Tuhan berkati kita semua. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya tertarik sekali dengan tema ini, saudara-saudara, atau perikop ini, di mana Yesus memberi makan 5 roti dan 2 ikan untuk 5.000 orang. Ini adalah hal yang sangat mustahil dan tidak mungkin bisa terjadi menurut logika manusia. Ya. Jadi saudara-saudara, ini pun sedang kita alami. Ya, negara kita, bangsa kita sedang mengalami banyak kesulitan. Ya, bahkan dunia. Ya, tapi lihat saudara-saudari, luar biasa. Ya, kita jangan berfokus kepada kesulitan dunia, kepada inflasi, kepada kesulitan ekonomi dan sebagainya, kepada virus corona dan sebagainya. Kalau ada Yesus di dalam diri kita, kalau ada Yesus dalam rumah tangga kita, kalau ada Yesus dalam gereja kita, pasti ada jalan keluar, pasti ada jawaban. Ini yang paling penting. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pada waktu Yesus menyeberang dari Galilea ke Tiberias, orang-orang tetap berbondong-bondong mengikuti dia. Karena apa? Banyak mujizat yang dilakukan, yang sakit disembuhkan. Jadi Yesus adalah jawaban dalam kehidupan mereka. Walaupun mereka lelah dan sampai mereka tidak bawa bekal, karena mereka selalu mengikuti perjalanan Yesus. Oleh karena itu Yesus berbelas kasih, timbul rasa kasihan ya kepada mereka, supaya mereka bisa makan. Dan saudara-saudara, maka Yesus berkata ya kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Saudara-saudara, pertanyaan ini adalah suatu pertanyaan yang sebenarnya merupakan suatu ujian bagi Filipus dan Andreas. Apakah mereka percaya bahwa Yesus sanggup memberikan jalan keluar? Tetapi lihat saudara, Filipus juga pakai akal, ya, bukan pakai iman. Dia katakan roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka. Walaupun mereka hanya sebagian, sepotong kecil saja tidak akan cukup. Ya. Nah, saudara-saudara, di ayat yang lain saya membaca luar biasa di dalam Matius 14 ayat 16, saudara-saudara. Di dalam Matius 14 ayat 16 demikian firman Tuhan, tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Jadi waktu itu Filipus memberikan nasihat supaya mereka disuruh pulang saja mencari makan di tempat-tempat di mana mereka ada makanan. Tetapi Yesus menjawab, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan.
Ini luar biasa. Luar biasanya berarti engkau sudah diberikan berkat, engkau sudah ditentukan menjadi berkat dan menyalurkan berkat bagi bangsa-bangsa. Ini luar biasa. Engkau harus berikan makan. Filipus, Andreas mungkin bingung, lah kita aja nggak punya apa-apa. Tapi lihat saudara, Yesus sumber segala-galanya. Yesus sumber segala-galanya. Maka dia katakan, bahasa yang lain mungkin saya bisa bahasakan begini, bersamaku engkau bisa memberikan mereka makan. Ya, akhirnya di situ saudara ada dua orang yang seorang anak kecil punya 5 roti dan dua ikan. Kemudian Yesus berdoa dan menjadikan ikan-ikan itu dan roti menjadi banyak, ya saudara. Ya, jadi dan mereka semuanya makan dan sisa 12 keranjang. Jadi perikop yang kita baca ini menceritakan tentang berkat sudah ada. Berkat sudah tersedia. Dan kita ditentukan untuk menjadi saluran berkat. Saya teringat dengan Kejadian 12 ayat yang kedua, saudara-saudara. Saya bacakan. Ini perkataan Allah kepada Abraham. Dan kita juga adalah anak-anak orang percaya, keturunan Abraham, ya. Jadi Kejadian 12, saya bacakan saudara ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Padahal Abraham gak punya apa-apa. Ya, dia baru datang dari Ur Kasdim, gak punya apa-apa. Tapi ditentukan untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Ya, kita juga seperti itu. Kita anak Allah, kita orang yang udah diberkati bahkan diurapi, harus menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Dan oleh karena itu kita sendiri tidak boleh takut. Saya harus makan apa? Kita harus punya ini ya. Kebutuhan itu ntar apa? Bayar listrik ntar gimana? Makan minum bagaimana dan seterusnya. Bayaran sekolah. Saudara-saudara semua Tuhan sudah siapkan. Asal kita percaya. Kita juga berusaha. Sebisanya kita. Di luar itu Tuhan yang selesaikan. Ya, kita harus punya itu ya. Nah, karena apa saudara-saudara? Menurut Lukas 1 ayat 37 firman mengatakan bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jadi percaya saja. Ya, kita tetap harus percaya dalam kondisi apapun juga. Yang berikutnya, Yesus seringkali menjawab doa kita lebih besar daripada apa yang kita doakan. Tadi 5 roti dan 2 ikan kasih makan 5.000 orang lebih karena yang perempuan belum dihitung, anak-anak belum dihitung, sisa 12 keranjang. Kita juga kadang-kadang gitu, ya. Mungkin banyak saudara-saudara yang dulu berpikir, udahlah anak saya cukup sampai di SMA saja. Gak perlu kuliah, biar mereka bekerja. Tapi kenyataannya mereka semuanya pada kuliah. Mungkin saudara juga berpikir, yang penting saya bisa punya rumah kontrakan udah aman. Tapi Tuhan berikan rumah pribadi, ya. Terus diberkati oleh Tuhan. Saya cukuplah pakai motor yang bekas saja, ngangsur dari bengkel. Tapi Tuhan kasih yang baru dan seterusnya. Tuhan seringkali memberikan jawaban doa yang lebih besar daripada apa yang kita butuhkan. Jadi saudara-saudara, Tuhan juga berfirman, jangan takut, aku menyertaimu sampai akhir zaman. Ya, walaupun sekarang dunia bergelora, saudara jangan takut. Karena Yesus gak pernah mengalami kebingungan. Yesus tidak pernah mengalami kekurangan. Yesus tidak pernah mengalami keterlambatan. Yesus datang tepat pada waktunya, menjawab pada waktunya. Ya, yang berikutnya saudara-saudara, tadi Yesus menyertai sampai akhir zaman dalam Matius 28 ayat yang ke-20. Aku menyertaimu sampai akhir zaman. Dan Yesus juga adalah pribadi yang setia. Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus adalah pribadi yang setia. Yang penting setiap hari kita menyenangkan hatinya. Setiap hari kita menyembahnya. Setiap hari kita menahan diri dari segala kefasikan. Tapi kita hidup dalam kekudusan dan kebenaran firman. Setiap hari kita melayani. Saudara, contohnya Yusuf. Saya bacakan dari Kejadian lagi saudara ya. Itu Yusuf itu orang udah dibuang, dijual saudara-saudara. Udah hampir gak ada harganya. Ya, dibuang ke sumur, difitnahkan hal yang jahat sampai dia masuk penjara, saudara. Ya, tapi kalau kita baca dari Kejadian 39 ayat 2 demikian. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Ya, jadi di rumah Potifar dia berjaya. Tapi difitnahkan yang jahat, tetapi dia tetap setia sama Tuhan. Ya. Di penjara pun dia diberikan kepercayaan, ya, sampai dia tampil menjadi seorang raja. Ini luar biasa karena Tuhan kita setia, ya.
Oleh karena itu saudara-saudara, keselamatan yang Tuhan sudah berikan jangan sia-siakan. Kita selalu ada di hadiratnya Tuhan. Kita selalu menyenangkan dan selalu melayani, ya. Dan jangan takut dalam kondisi krisis saat ini. Pandemi COVID-19 ini, karena Tuhan Yesus dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya adalah Tuhan yang hebat. Amin. Saudara-saudara, kita responi firman Tuhan dengan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 54. Bait yang pertama dan yang keempat. Saudara-saudara, kita memanjatkan syafaat. Bapa Tuhan Yesus dan Roh Kudus, terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan bahwa Engkau selalu ada bersama kami. Engkau selalu menjawab krisis-krisis, Engkau selalu menjawab pertanyaan, Engkau selalu menjawab kebutuhan, dan Engkau selalu menjawab yang kami tidak mengerti. Terima kasih Bapa Yesus dan Roh Kudus, karena Engkau adalah Allah yang hebat, yang tidak pernah terlambat, tidak pernah menutup mata dan telinga untuk mendengar doa-doa kami. Tuhan, hari ini kami berdoa untuk semua orang yang mendengarkan firman-Mu, Engkau berkati, supaya iman percaya mereka bertumbuh dan mereka berpegang teguh pada firman Tuhan. Engkau berkati juga ya Tuhan, semua penopang rekaman ini, kameramen semua Engkau berkati, organis, song leader ya Tuhan, pendoa-pendoa, semua orang yang terlibat dalam pelayanan hari ini Engkau berkati. Dan berkati ya Tuhan, sebentar lagi hari Sabtu ini Tuhan, jam 2 dan 3 ada pembagian hadiah buat anak-anak ulang tahun Natal GKO sekolah minggu, kiranya Engkau berkati. Terima kasih Bapa. Demikian juga jam 5 ada JR untuk jemaat yang ibadah ya Tuhan, Natal ya Tuhan, untuk Natal umum Engkau berkati juga. Terima kasih. Demikian ya Tuhan, semua kebutuhan Natal anak-anak-Mu, jemaat GKO dan majelis GKO Kristus Raja, semuanya Engkau cukupi. Karena kami percaya Engkau adalah pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka doakan, Engkau akan memberikannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan jemaat-jemaat yang sakit Engkau sembuhkan ya Tuhan. Pos pelayanan di Bali, Timor maupun juga di Blora juga Engkau berkati untuk segera lebih dewasa. Terima kasih Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Kami berdoa juga untuk malam Natal dan hari Natal, malam tahun baru dan tahun baru ibadah, semuanya Engkau berkati, Engkau jagai, jauhkan daripada teroris dan hal-hal yang buruk ya Tuhan. Kiranya Engkau sertai gereja-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Semua majelis yang melayani hari ini juga Engkau berkati. Terima kasih. Indonesia pulihkan dari segala krisis politik, sosial, ekonomi maupun juga budaya. Presiden kami Engkau berkati, wakil presiden, anggota MPR, DPR, para menteri, gubernur ya Tuhan,
wali kota ya Tuhan, maupun juga RT, RW, lurah, camat, bupati ya Tuhan, maupun juga ya Tuhan angkatan laut, darat dan udara Engkau berkati, dan seluruh masyarakat Indonesia untuk menopang Joko Widodo. Terima kasih Bapa. MPS Sinode juga Engkau berkati, gereja-gereja Tuhan GKO se-Indonesia Engkau berkati, para pendeta Engkau berkati. Terima kasih Bapa, ini doa kami yang tidak sempurna, yang kami sempurnakan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, kita akan berikan persembahan kepada Tuhan. Kita iringi Kidung Jemaat 403 bait yang pertama. Tuhan Yesus dan Roh Kudus, terima kasih kalau jemaat-jemaat-Mu Tuhan sudah memberikan persembahan. Berkati ya Tuhan, biar mereka boleh bawa ke gereja, boleh masukkan ke kantong persembahan atau kemanapun juga ya Tuhan, berikan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, Yesus dan Roh Kudus, berkati tangan-tangan mereka, berkati perekonomian mereka, berkati mereka berlipat-lipat kali ganda. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan persembahan ini, biar Engkau pakai ya Bapa untuk kemuliaan nama-Mu. Terpuji Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Saudara, kita akhiri ibadah ini dengan kita memuji Tuhan. Kuperlukan juru selamat 402 Kidung Jemaat bait yang pertama. Saudara, ibadah sudah selesai. Mari kita tutup dengan doa dan berkat. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu, atas semua pujian, atas persembahan yang boleh terjadi dalam ibadah ini. Dan Tuhan, saat ini Tuhan kami akan berpisah. Berkati semua anak-anak-Mu. Kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus menyertai kehidupan-Mu sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita semua.